Suatu hari, seorang gadis ceria bernama Mari mendapat hadiah paling berharga dalam hidupnya. Seorang adik laki-laki mungil bernama Shion. Kehadiran Shion membuat Mari merasa seperti punya boneka hidup. Bedanya, Shion bisa nangis, bisa teriak, dan bisa bikin rumah heboh. Mari sangat bahagia. Sejak itu Mari selalu menjaga Shion dengan penuh kasih sayang. Shion tumbuh jadi anak yang pintar, rajin, dan kabar gembiranya sudah nggak ngompol lagi, alias lulus ujian popok nasional. Tapi ada satu hal aneh. Shion sering terlihat main sendiri sambil bergerak aneh, seperti lagi berlatih jadi pendekar silat ninja bayangan. Suatu hari, dengan wajah serius tapi tetap imut, Shion bertanya pada ayahnya, "Ayah, monster itu beneran ada nggak sih?" Ayahnya yang lagi asik ngopi menjawab santai, "Ada, kadang juga ada suku elf muncul di permukiman manusia." Shion langsung bengong, matanya berbinar kayak habis dapat spoiler anime baru. Sejak saat itu dia mulai curiga kalau sihir benar-benar ada di dunia ini. Tapi ayahnya buru-buru menambahkan, "Sihir, ayah belum pernah dengar tuh." Shion langsung diam, tapi dalam hatinya dia janji, "Oke, kalau orang lain gak bisa kasih tahu aku soal sihir, aku bakal cari sendiri." Sementara Shion rajin membaca buku sampai jadi perpustakaan berjalan. Mari punya misi lain, latihan fisik tiap hari. Dia ingin kuat supaya bisa melindungi dirinya dari monster. Ya, sebagai kakak, dia juga pengen jadi bodyguard pribadi adiknya. Suatu hari ketika Mari lagi latihan di tepi danau, dia melihat bola cahaya misterius keluar dari air. Untungnya ketika Mari ajak Shion, adiknya bisa melihat cahaya itu juga. Keesokan harinya, mereka kembali ke danau. Kali ini ada Rose, teman Mari yang juga bisa melihat cahaya tersebut. Mereka bertiga menunggu seperti penggemar K-pop nunggu konser dimulai. Sore pun tiba dan bola cahaya muncul lagi. Shion yang penasaran nekat turun ke danau. Kakaknya Mari refleks ikut. Soalnya kalau Shion tenggelam, siapa lagi yang bakal bantu ngerjain PR? Mereka mencoba menyentuh cahaya itu, tapi masih bingung dari mana asalnya. Tiba-tiba Rose dapat ikan betina. Ketika ikan itu dipasangkan dengan ikan jantan, cahaya aneh muncul dari mereka berdua. Shion langsung berteori, "Oh, jadi cahaya itu muncul karena mereka jodoh." Mari yang mendengar itu jadi melamun. "Kalau begitu, aku juga pengen jadi pasangan Shion." Tapi beberapa detik kemudian Mari tersadar, "Halo, mereka kan kakak adik." Jadi mustahil. Meski begitu, Mari bertekad untuk selalu hidup bersama Shion. Dan ternyata Shion punya pikiran yang sama. "Aku nggak akan menikah, aku akan terus bersama kakakku selamanya." Keputusan kocak tapi tulus itu justru memicu munculnya bola cahaya baru. Bukan dari ikan, tapi dari ikatan hati mereka berdua. Dari situlah Shion mulai punya ambisi. "Mungkin aku bisa menciptakan sihir yang belum pernah ada di dunia ini, sihir dari hubungan kakak dan adik." Sebelum jadi bocah ingusan di dunia lain, Shion dulunya seorang pria perjaka berusia 30 tahun. Cita-citanya keren banget, jadi penyihir. Sayangnya sampai umur segitu dia bahkan belum pernah bisa menyalakan korek api dengan benar, apalagi bikin bola api sihir. Demi impian itu, Shion rela menjomblo 3 dekade penuh. Rekor nasional kayak kalian. Tapi akhirnya dia justru tamat riwayatnya karena sakit. Bukan karena duel sihir, bukan karena naga, tapi terlalu banyak begadang sambil baca buku teori sihir yang enggak jelas. Setelah game over, Shion berinkarnasi di dunia lain. Sayangnya dunia barunya ini enggak kenal sihir. Ironis banget kan? Tapi anehnya, justru di dunia ini dia mulai merasakan ada sesuatu yang mirip sihir muncul dalam dirinya. Suatu sore, saat Shion lagi rebahan ala pahlawan malas, kakaknya Mari datang ngajak ngemil. Alih-alih ikut ngemil, Shion malah pakai kesempatan itu buat eksperimen. Dengan muka serius tapi agak dodol, dia bilang ke Mari, "Mari, aku suka sama kamu, walau kita kakak adik." Emang agak sontoloyo jalan pikiran Shion ini. Mari langsung, "Hah?" Mukanya merah kayak kepiting rebus. Tiba-tiba tubuh Shion bergetar dan mulai bersinar kayak lampu murahan. Ternyata perasaan cintanya yang kocak itu jadi pemicu kekuatan sihirnya. "Mari kesel, kamu ngerjain aku ya?"
Tapi Sion dengan serius dan polos menjawab, "Enggak, aku sungguh-sungguh." Dari situ dia sadar, sihirnya aktif kalau emosinya meledak. Sion lalu mencoba mengingat-ingat perasaan itu lagi. Dan benar saja, badannya makin bersinar. Sayangnya cuman bersinar doang. Kayak glow stick di konser JKT 48 nggak ada gunanya buat melawan monster. Karena penasaran, Sion coba level up eksperimen. Dia kumpulin energi, bikin cahaya kecil, lalu tangannya penuh cahaya. Penuh percaya diri, dia pukul ke tembok sambil berharap bakal jebol. Tapi yang jebol malah tangannya sendiri. Sion serentak berkata, "Alamak, sakitnya kayak ditolak mantan, sakit pakai banget." Meski gagal, Sion gak menyerah. Dia berniat terus latihan sampai energinya habis. Masalahnya, hari itu ada jadwal latihan pedang bareng ayahnya. Sion ogah banget, karena Sion tidak ingin melukai orang lain, apalagi perasaan mantan. Dia mikir, aku kan penyihir masa depan, bukan jagoan pedang, tapi ayahnya tegas. Pedang itu bukan cuma untuk lawan manusia, latihan tetap jalan. Hasilnya, Sion payah banget. Gerakannya kayak orang lagi main anggar dengan sapu. Bandingkan dengan Mari, yang udah kayak atlet e-sport versi pedang, tepat, cepat, dan bikin Sion minder setengah mati. Selesai latihan pedang yang bikin malu itu, Sion buru-buru balik latihan sihir lagi. Kali ini dia pengen tahu seberapa besar energi yang bisa dia keluarkan sekaligus. Namun sebelum eksperimen makin liar, ayahnya ngajak pergi ke Istria, kota terdekat, dengan banyak sekali para pedagang barang bagus berkumpul. Di sana mereka belanja kebutuhan pokok dan juga ambil pesanan pedang. Hadiah ulang tahun spesial untuk Mari. Sedangkan Sion hanya gigit jari karena hanya dapat hikmah hidup dari orang tuanya. Suatu hari, seorang warga lari ke balai desa sambil teriak-teriak, "Teman-temanku dihajar goblin perut buncit di hutan." Kepala desa langsung panik. Tapi di waktu yang sama, Sion lagi asik di rumah latihan sihir ala-ala Deddy Corbuzier. Latihan, maksudnya dia ngumpulin tenaga sampai mukanya merah kayak sembelit 3 hari. Belum sempat berhasil bikin sesuatu yang berguna, ayahnya datang bawa kabar. "Ada goblin masuk wilayah kita." Para lelaki dewasa dikumpulin buat perang. Warga panik dan lari-larian. Tapi Sion justru semangat. "Ah, goblin mah monster bodoh yang mudah dipermainkan. Cocok nih buat bahan eksperimen sihir." Tapi seperti biasa, ekspektasi yang tinggi, tapi realita tak semanis senyummu. Goblin yang muncul ternyata pinter. Bisa melompat jendela, bisa naik ke lantai atas, bahkan bisa bikin warga menyesal pernah remehkan otak mereka. Ketika goblin menemukan para pengungsi, Ibu Sion mencoba melindungi anak-anak. Tapi begitu lihat wajah goblin yang jelek, yang lebih jelek daripada foto rapotmu, Ibu Sion langsung gemetaran. Berdiri aja susah, apalagi lawan goblin congkak. Mari dengan pedang barunya, maju dengan gagah. 5 detik kemudian, sudah terkapar. Pedangnya nancep di tembok, tubuhnya terlempar karuan. Goblin cuman ayunkan tangan santai, hasilnya Mari KO dan jadi bahan tertawaan goblin. Ibu Sion buru-buru maju buat melindungi Mari. Hasilnya, dia kena garuk kuku goblin yang hitam penuh kotoran. Melihat keluarganya mau jadi sate goblin, Sion akhirnya bangkit. Dia maju, pegang tangan goblin, lalu fokusin energi. Dan untuk pertama kalinya, sihirnya bermanfaat. Cahaya di tangannya berhasil bikin goblin kesakitan karena kebakar parah. Akhirnya, monster itu tumbang dengan badan setengah matang. Mari yang nyaris jadi korban menangis. Padahal dalam hati mungkin juga ada sedikit kesal. Kenapa sihirnya baru kepake sekarang? Tapi masalah belum selesai. Ibu Sion luka parah, darah keluar deras. Warga bingung harus ngapain, dokter jauh. Sion langsung jadi dokter bedah dadakan berteriak, "Cepat, ambilin alat jahit, kain bersih, sama bir dengan kadar alkohol tinggi." Warga melongo, "Loh, ini bocil yang mau mimpin operasi." Tapi ternyata benar, Sion beneran serius. Dia panggil penjahit buat ngejahit luka ibunya. Hasilnya rapi banget, darah berhenti, nyawa terselamatkan. Mari langsung nangis kejar, peluk Sion sambil bilang terima kasih. Sion sih bangga, tapi ya agak sedih juga. 30 tahun jomblo di dunia lama, baru di dunia baru ini ada cewek yang peluk dia.
Itu pun kakaknya sendiri. Sementara itu, ayah dan warga nemu sarang Won Goblin. Begitu lihat isinya lebih dari 2 ekor, mereka langsung terpikir sebagian goblin akan menyerang desa. Mereka pun balik ke desa. Untungnya, meski ada yang luka, nggak ada korban jiwa. Keesokan harinya, desa kembali aman. Dokter datang periksa Ibu Sion lalu bilang, "Siapa yang jahit luka ini? Rapinya kebangetan, saya kira ini kerjaan ahli medis." Warga melongo. Dokter kagum. Sion senyum tipis kayak lagi nunggu tepuk tangan. Akhirnya ayahnya manggil Sion. Dengan wajah serius dia bertanya, "Dari mana kau belajar ilmu medis dan apa yang sebenarnya kau lakukan kemarin?" Sion jawab polos, "Aku cuma mengembangkan sihirku sendiri, sihir yang aku pelajari dari ikan pacaran." Ayahnya diam. Dalam hati mungkin mikir, anak ini nggak jago pedang, nggak punya pacar, tapi minimal bisa jahit luka. Oke lah, daripada nggak berguna sama sekali. Sebenarnya ayah Sion menganggap berbahaya di tangan bocil ingusan. Tapi melihat tekad dan bakat Sion yang kuat, akhirnya ayah Sion lebih mendukung Sion belajar sihir. Sion yang girang tanpa banyak cincong langsung melakukan latihan. Dia coba menyalurkan energi ke api kecil. Hasilnya, api itu berubah jadi biru, terus balik nyamber ke tangannya. Untung ayahnya cepat-cepat nyiram pakai air. Kalau enggak, mungkin sekarang rambut Sion tinggal setengah. Tapi ternyata makin besar apinya malah makin jinak. Api nyala terang tapi tenang, nggak ada asap, kayak lilin aromaterapi mahal. Tak lama kemudian, Rose datang. Begitu lihat Sion basah kuyup kayak kucing jatuh ke got, dia langsung penasaran. Sion dengan bangga menjawab, "Aku lagi riset atribut sihir." Sekalian, Rose bilang makasih ke Sion karena telah menyelamatkannya dari serangan goblin. Beberapa waktu kemudian, Sion, Mari, Rose, dan ayahnya duduk bareng buat bahas hasil eksperimen. Nah, kejutan datang. Mari dan Rose ternyata udah bisa keluarin energi sihir dari tangan. Sion langsung kaget. Kok kalian bisa? Aku aja belum. Oke. Demi gengsi, Sion coba niru. Dia pakai pematik api sebagai bantuan. Hasilnya, muncul semburan api kecil. Nggak gede, tapi cukup bikin dia jingkrak-jingkrak bahagia. Akhirnya, setelah 30 tahun jadi jomblo di dunia lama, Sion bisa bilang, "Akhirnya aku juga bisa sihir." Walau masih level korek gas edisi murah. Sementara itu, Mari makin giat latihan pedang bersama ayahnya, sampai tangannya lecet-lecet. Kenapa? Karena dia nggak mau kalah sama adiknya. Lucunya, Mari sebenarnya udah jago, tapi kepalanya keras. Jadi hasilnya sering luka-luka gara-gara overtraining. Hari lain, Sion tiba-tiba nanya ke ayahnya, "Ayah, ada nggak makhluk atau tumbuhan yang bisa menghasilkan petir?" Ayahnya melongo dan mengajak Sion ke teman pandai besi. Pandai besi itu menjawab dengan kocak, "Makhluk apa coba? Yang bisa mengeluarkan petir yang ada cuma biji petir mineral dari tambang. Itu pun berbahaya, salah pegang bisa gosong kayak ayam bakar." Sion nggak mundur, dia mikir soal isolator. "Kalau gitu ada pohon karet nggak?" Pandai besi menjawab, "Nggak ada, kocak lu bocil." Sebagai gantinya, mereka pakai kristal kertas, materi mahal tapi dikenal unggul jadi isolator. Ayahnya sampai rela keluar duit demi impian anaknya. Dalam hati mungkin mikir, dulu cita-citaku sederhana, punya anak berprestasi. Kenyataannya, aku malah sponsorin eksperimen anakku biar nggak kebakar hidup-hidup. Akhirnya, eksperimen dimulai. Dengan kristal pelindung, Sion bawa biji petir dengan aman. Dia salurkan energi sihir dan ledakan petir muncul. Sion teriak kegirangan, "Mantap jiwa." Padahal hasilnya lebih mirip colokan korslet daripada sihir megah. Menurut Sion, ini udah pencapaian besar. Meski begitu, dia belum puas karena belum bisa bikin aliran listrik murni. Tapi ya, untuk tahap awal lumayan lah. Sore itu, dia nemuin Mari yang lagi latihan pedang. Tangannya udah lecet parah. Sion sadar, Mari latihan sekeras itu demi dirinya. Melihat usaha Mari, Sion tersentuh dan berpikir, kalau begitu, aku juga harus terus mendukung Mari. Karena sehebat apapun sihirku nanti, aku nggak mau jadi orang yang meninggalkannya.
Sejak saat itu, Mari jadi makin lengket kayak perangko. Bahkan pas Sion lagi eksperimen sihir yang jelas-jelas rawan meledak. Sion kadang kesal, ini lagi ngulik bom atau lagi ngomong kakak sih? Tapi jujur aja, kehadiran Mari bikin dia makin termotivasi dan semangat. Dalam eksperimen terbaru, Sion fokus meneliti mana. Dia perhatiin kalau disebar luas energinya cepat habis. Tapi kalau difokuskan, tekanannya naik gila-gilaan. Eksperimen pada biji petir membuktikan hal itu. Waktu dia padatkan mana, biji itu malah nyetrum balik ke arahnya. Hampir aja Sion jadi sate ayam. Meski begitu, dia sadar potensi mana itu kayak semesta tak terbatas. Masalahnya, pengetahuannya masih dangkal dan sontoloyo. Beberapa hari kemudian, ayahnya mempertemukan Sion ke Gras, seorang pria yang udah coba manfaatin ide Sion buat panen biji petir massal. Masalahnya, bijinya nggak bisa dijual. Soalnya kalau dideketin malah saling nyamber. Gudangnya jadi kayak pesta kembang api tahun baru. Sion mikir sebentar lalu nyeletuk, ya udah kenapa nggak dicetak jadi logam aja? Ide brilian. Iya, tapi begitu dilebur, energi petirnya malah hilang. Gras hampir maki tapi Sion buru-buru ikut campur. Dia nyalurin sihirnya ke dalam api pembakaran. Dan hasilnya luar biasa, logam olahan itu bisa menyimpan dan melepas listrik. Dari situ lahir teknologi baru. Lampu petir yang nyala tanpa api dan bahan bakar. Cocok buat warga yang sering ketiduran sambil megang lilin. Lalu pemantik petir yang lebih gampang dari pemantik biasa. Cocok buat bapak-bapak ngopi yang males cari korek. Gras langsung muji, kamu jenius bocil. Sion congkak dalam hati, akhirnya ada yang bilang aku jenius. Bukan gagal, bukan beban, tapi jenius. Sion kepikiran ide gila baru, bikin alat sinkronisasi sihir dengan tubuh. Pokoknya semacam gabungan sihir dan teknologi. Tapi sebelum itu, ada hal yang bikin dia gatal mikir, kenapa api sihir nggak pernah padam walaupun tanpa oksigen? Untuk uji coba, Sion lepas api ke udara, lalu nyuruh Mari nyalurin energi ke arah api itu. Hasilnya, ledakannya jauh lebih gede dari energi sihir yang dipakai. Sion bengong, wah ternyata bukan cuma mananya yang kerja, udara di sekitar juga ikutan meledak. Jadi mana itu kayak bensin, udara itu kayak pemicunya. Singkatnya, dia baru nemuin mana punya karakteristik elemen udara. Tak lama kemudian alat sinkronisasi yang dipesan Sion akhirnya jadi. Dia langsung pakai tanpa mikir 2 kali, kayak anak kecil dapat mainan baru. Hasilnya gokil. Dia bisa keluarin semburan api dan sambaran petir lebih besar dari sebelumnya. Sion senyum puas, matanya berbinar. Akhirnya aku nggak cuma bisa pakai sihir, aku bisa menciptakan bentuk baru dari sihir itu. Dan seni adalah ledakan. Suatu hari, pikiran Sion kacau balau. Kata-kata yang ia dengar dari ayahnya bahwa dirinya hanyalah anak titipan selalu bergema di kepalanya. Kalau begitu, aku bukan benar-benar anak ayah, bahkan bukan saudara kandung Mari. Alih-alih lega, justru pikiran nakal muncul. Kalau begitu, aku bisa menikah dengan Mari suatu hari nanti. Untuk mengalihkan pikirannya, Sion tenggelam dalam penelitian sihir tingkat lanjut. Kali ini ia ingin mencoba sihir rangkap menggabungkan berbagai atribut sihir untuk memicu reaksi baru. Eksperimennya dimulai dengan air. Saat ia menyalurkan mana ke dalam air, reaksinya sungguh mengejutkan. Muncul sihir atribut air. Tapi ada masalah, mengambil air dari sungai jelas nggak praktis buat pertarungan. Masa setiap duel harus bawa ember? Akhirnya Sion menemukan cara lain, memanfaatkan kelembaban udara. Dengan menyebar mana dalam skala luas, ia berhasil menarik uap air dari udara di sekitarnya. Hasilnya, dia bisa menciptakan aliran air bahkan tanpa sumber alami. Melihat itu, Mari dan Rose langsung heboh. Aku juga mau belajar. Hasilnya, dalam hitungan menit, mereka berdua juga bisa dengan mudah. Sion cuma bisa mendesah, capek-capek gue riset, mereka tinggal nyontek langsung bisa. Hidup ini memang nggak adil. Beberapa hari kemudian, Gras mengajak mereka mendaftar ke Guild Petualang. Tentu saja Gras memberikan rekomendasi pribadi, tapi bukan hanya itu.
Ayah Sion sendiri yang peringkat tinggi di guild muncul dan memberikan rekomendasi untuk mereka. Berkat itu, pendaftaran mereka diterima seketika. Misi pertama pun langsung dijalankan, membasmi segerombolan monster liar. Pertarungan dimulai. Ayah Sion maju paling depan. Dalam hitungan detik, monster-monster yang biasanya bikin kampung panik sudah rata dengan tanah. Sion, Mari, dan Ross yang nonton dari belakang cuma bisa bengong. Lah, kalau bisa segampang itu, kenapa kita repot daftar guild? Tapi giliran mereka juga datang. Sion meluncurkan sihir seni adalah ledakan. Mari dan Ross maju dengan pedang. Formasi mereka terlihat rapi. Sion jadi berasa jadi anggota Akatsuki, sementara Mari dan Ross bak frontliner gesit. Hasilnya, seluruh monster dilibas tanpa kesulitan berarti. Namun Ayah Sion nggak kasih mereka waktu buat santai. Bagus, sekarang kita ke tambang tua. Kudengar ada sarang monster di sana. Di perjalanan menuju tambang, Sion merasakan sesuatu yang aneh. Ada getaran halus, semacam bisikan samar yang cuma ia yang bisa dengar. Saat menyelidiki, mereka menemukan peri kecil terkurung dalam kristal di dalam tambang itu. Peri itu terlihat lemah, tapi matanya penuh ketakutan. Tanpa pikir panjang, Sion membebaskannya. Begitu lepas, peri itu memberkati mereka dengan penuh rasa terima kasih lalu menghilang. Misi selesai, tambang aman, dan semua pulang dengan lega. Namun begitu sampai rumah, tantangan sebenarnya dimulai. Mereka disambut oleh amukan Ibu Sion. Kalian pergi ke tambang berbahaya tanpa bilang-bilang? Ayah Sion yang bisa ngalahin monster puluhan ekor dalam sekali tebas tiba-tiba berubah jadi kucing kehujanan. Mari dan Sion ketakutan dan berteriak, monster paling menakutkan di dunia ini ternyata ibu. Beberapa tahun pun berlalu. Sion yang baru berusia 10 tahun sudah jadi mesin pembantai berjalan. Dengan sihir angin bertekanan tinggi, ia mampu melemparkan goblin Sontoloyo ke udara hingga tumbang. Sementara itu, Mari dan Ross yang kini 12 tahun mulai terlihat lebih dewasa, secara fisik jelas. Sion mulai merasa dirinya kalah level soal tinggi badan. Saat mereka jalan di pasar kota, ada satu hal baru yang Sion sadari. Kemampuan membaca aura sihir orang lain hanya dengan sekali tatap. Lucunya, dari semua orang yang dia lihat, tak ada yang punya aura sihir sebesar Mari dan Ross. Hal itu membuat Sion bangga sekaligus bingung, karena bahkan petualang dewasa kalah jauh dari dua gadis itu. Di toko Gras, Sion datang untuk mengambil sarung tangan sihir baru yang telah ditingkatkan. Mari dan Ross cerita bahwa mereka bakal naik ke rank silver di guild. Gras yang biasanya ketus, kali ini sampai terharu. Anak seumur kalian jadi silver? Di zaman gua, umur segitu masih sibuk nyari jangkrik. Setelah itu, Sion kembali ke latihan bersama ayahnya. Aturannya sederhana, Sion boleh menyerang dengan semua sihir yang ia punya, sedangkan ayahnya hanya boleh pakai pedang. Di tengah duel, Sion berhasil menyatukan berbagai sihir dan menjebak ayahnya ke dalam tanah. Kemenangan pun jatuh di tangannya. Namun Sion malah manyun. Kalau lawan ayah cuma bisa ditahan doang, berarti aku masih cupu. Aku harus bisa terbang pakai sihir, walaupun katanya mustahil. Di sisi lain, Mari juga berkembang pesat. Meski belum pernah menang lawan ayahnya, setidaknya ia sudah bisa bikin pria itu ngos-ngosan. Itu prestasi yang bahkan petualang emas pun jarang capai. Setelah latihan, Sion dan Mari pergi membantu Ross di kebun. Tapi sore itu cuaca mendadak berubah dari cerah menjadi hujan deras, seolah ada sesuatu yang mengutuk langit. Mari tiba-tiba jatuh pingsan. Setelah diperiksa, ternyata Mari terkena penyakit misterius yang membuat penderitanya kehilangan tenaga dan kesadaran secara tiba-tiba. Yang lebih gawat, penyakit ini juga menyebar ke banyak orang sekaligus. Malam hari ayahnya akan membawa Mari berobat. Perjalanan ke rumah sakit jadi taruhan hidup mati. Sion memohon untuk ikut, ayahnya awalnya menolak. Tapi bocah itu keras kepala. Akhirnya ia diizinkan ikut serta. Di tengah perjalanan langit mendadak berwarna pink. Yang aneh hanya Sion yang bisa melihatnya. Apaan lagi ini? Langit cosplay jadi permen kapas? Tak lama gerombolan monster muncul mengejar gerobak.
Ayahnya fokus mengemudi, sementara Sion bertarung di belakang. Dengan sihir air yang makin kuat karena hujan, ia menyerang musuh satu demi satu. Namun Sion sedang melawan makhluk tak kasat mata yang kebal terhadap serangan fisik. Tapi Sion dengan insting gilanya menyalurkan energi sihir langsung ke tubuh makhluk itu. Hingga arwah itu pun meledak dan lenyap. Ternyata para arwah alergi pada energi sihir. Akhirnya mereka tiba di rumah sakit. Namun kondisi di sana lebih kacau daripada yang dibayangkan. Lorong-lorong dipenuhi pasien yang menderita gejala sama, yaitu penyakit sontoloyo. Mari tidak bisa segera ditangani. Para perawat bahkan kewalahan. Akhirnya Sion dan ayahnya memutuskan untuk tetap tinggal di rumah sakit. Melihat kakak perempuannya hanya terbaring lemah, Sion jadi tidak tenang. Ia menolak melakukan apapun selain duduk di sisi ranjang mari. Bahkan ketika ditawari makan, bocah itu cuman menggeleng. Tak lama ayahnya datang dengan wajah muram. Ia menjelaskan bahwa beberapa orang di kota juga telah diserang arwah, jenis makhluk yang sama dengan yang mengejar mereka kemarin. Menurutnya hanya Sion yang memiliki kemampuan menghadapi ancaman ini. Aku nggak mau, aku nggak akan ninggalin Mari sendirian. Ayahnya mencoba membujuk. Kalau kau bisa membantu, mungkin akan ada banyak nyawa yang terselamatkan. Sion terdiam. Ia tahu kata-kata itu benar, tapi hatinya menolak. Hingga akhirnya ia menyadari sesuatu yang aneh, Mari sama sekali tidak memiliki energi sihir. Terkejut, ia segera memeriksa pasien-pasien lain. Hasilnya sama. Tidak ada satupun yang punya energi sihir tersisa. Dari situ, Sion menyimpulkan bahwa penyakit lesu yang menjangkiti warga bukanlah penyakit biasa. Itu adalah kondisi kehilangan energi sihir. Keesokan harinya, Sion dan ayahnya dipanggil untuk bertemu dengan penguasa wilayah, Duke Balfe. Pria itu tampak elegan dengan jubah panjang, tapi wajahnya jelas menunjukkan kegelisahan. Di ruang pertemuan, mereka membahas dua masalah besar: serangan monster arwah dan penyakit sontoloyo yang melanda warga. Sion meski masih bocah dengan berani mengemukakan ide, kalau memang penyakit ini akibat hilangnya energi sihir, maka satu-satunya cara adalah mencari tahu bagaimana energi itu dicuri. Dan untuk itu, kita butuh eksperimen terhadap monster yang masih hidup. Suasana ruangan langsung hening, tapi Duke Balfe akhirnya mengangguk. Baiklah, kau akan mendapat izin dan aku akan memberimu tim terbaik yang kami punya. Hari itu juga, Sion diperkenalkan dengan orang-orang baru. Chol, seorang tabib yang tampak ramah tapi matanya penuh kecerdasan. Rapina, seorang satria wanita dengan armor berat dan ekspresi galak, seperti siap menampar siapapun yang bikin masalah. Bridget, ahli monster yang luar biasa pintar, tapi pemalu setengah mati. Saat perkenalan, beberapa dari mereka masih meremehkan Sion. Sion menatap mereka dingin, lalu mengangkat tangannya untuk menunjukkan apa itu sihir. Mereka yang baru melihat sihir hanya bisa plonga-plongo. Lalu Sion berkata dengan nada datar, "Aku tidak menganggap ini permainan anak-anak. Jika kalian masih berpikir begitu, silakan keluar dari tim ini sekarang juga." Suasana jadi serius. Mereka akhirnya menyadari satu hal. Bocah ini bukan sekadar anak kecil ajaib. Ia benar-benar mengerti apa yang dipertaruhkan. Sementara Cole sibuk di klinik menangani pasien, Sion berangkat ke hutan bersama Rapina dan Bridget untuk mencari monster hidup sebagai bahan eksperimen. Target mereka sederhana, tangkap satu monster hidup-hidup. Kelompok kecil itu langsung bertemu goblin. Rapina tidak mau kalah pamor. Ia langsung menghentakkan kakinya dan memecahkan armornya sendiri. "Aku harus lebih gesit, armor ini terlalu berat," teriaknya dengan penuh semangat. Rapina melesat bagai badai. Setiap tebasan pedangnya mengalahkan goblin seolah-olah cuman rumput liar. Dalam beberapa detik dia tersadar. Goblin telah tumbang. Tidak ada yang bisa dipakai buat eksperimen. Sion langsung menatap Rapina dengan wajah datar. "Aku bilang hidup-hidup, dasar Rapika Sontoloyo." Rapina mengangkat bahu tanpa rasa bersalah. "Maaf kebablasan, tangan ini kadang terlalu jujur."
Besok paginya, Chol mengajak Sion ke klinik. Di sana, mereka bertemu seorang pasien penyakit sontoloyo. Sion mencoba menyalurkan mana ke tubuh pasien. Hasilnya pasien sempat ngedip 2 kali. Entah itu tanda membaik atau cuma protes karena badannya kepanasan. Chol berkomentar serius. Menarik, tapi kita belum bisa pastikan ini obat atau cuma efek samping. Sion cuma mengangguk. Malam harinya Sion menemani Mari. Dia menyalurkan mana ke tubuh kakaknya, berharap ada perubahan. Tapi hasilnya nihil. Mari tetap terbaring lemah. Keesokan harinya, penelitian berlanjut. Kali ini Sion ditemani Rapina dan Bridget. Melihat Rapika yang terlalu semangat membuat Sion khawatir. Jadi ketika Sion minta monster hidup, Sion langsung mencoba menyalurkan mana ke monster yang sudah kalah. Tubuh monster itu mulai gosong setengah matang. Jika diteruskan, tubuhnya akan menghilang kayak cinta dirinya pada dirimu. Malamnya saat di klinik, Sion mencoba eksperimen ke seekor ikan. Aneh tapi nyata, ikan itu santai saja menerima mana. Dari situ Sion menduga respon mana beda-beda tiap makhluk. Untuk membuktikannya, dia butuh percobaan ke manusia. Ross yang masih sehat dan punya mana langsung maju jadi sukarelawan. Kalau demi Mari, aku rela. Sion dengan hati-hati menyalurkan mana ke tubuh Ross. Hasilnya, Ross aman, nggak sakit, nggak gosong, bahkan masih bisa bercanda. Sementara itu, sang raja mencatat semua temuan Sion. Dari pasien sampai eksperimen, semuanya terdokumentasi rapi. Tapi sayangnya, setelah 1 tahun penuh, tak ada pasien yang benar-benar sembuh. Meski gagal, Sion nggak menyerah. Ia bersumpah akan terus meneliti penyakit sontoloyo demi menyembuhkan Mari. Hingga suatu malam, langit tiba-tiba berubah jadi warna pink. Bukan pink romantis, tapi pink misterius. Tak lama kemudian, suara raungan menyeramkan terdengar. Sekelompok monster arwah muncul, bergerak cepat menuju kota. Para penjaga yang berjaga di gerbang hampir saja menjadi santapan pertama makhluk-makhluk itu sampai Sion melompat ke depan. Dengan sigap, ia menyalurkan sihir dan mengalahkan beberapa arwah, menyelamatkan para penjaga yang nyaris putus asa. Setelah memastikan situasi terkendali, Sion segera melapor kepada Duke Balfe. Mendengar laporan itu, sang Duke langsung mengerahkan pasukan pertahanan dan memerintahkan mereka menyalakan lampu petir. Namun Sion hanya menggeleng. Kalau hanya bertahan, kota ini tidak akan bertahan lama. Kita harus menyerang balik. Dengan tekad itu, Sion mendatangi markas pasukan. Sayangnya kedatangannya bukannya disambut, malah dicibir oleh Komandan Lon. Anak kecil seperti kau malah bikin ribut dan membangunkan pasukan tanpa alasan jelas, sindirnya dingin. Sion hanya menahan diri. Di saat ketegangan memuncak, Rapina muncul dengan penuh percaya diri dan lalu berkata, "Unitku akan mendukung Sion. Kalau kau ragu, biar kami yang maju ke garis depan." Sion dan Rapina lalu mulai mengawasi pergerakan musuh. Hasil pengamatan menunjukkan ada 5 arwah yang berhasil menyusup ke dalam kota, namun di gerbang jumlahnya jauh lebih besar. Tanpa ragu, mereka bergegas ke gerbang. Awalnya para penjaga menganggap Sion hanyalah bocah misterius. Namun begitu ia menyalurkan sihir yang menghantam para monster, dan arwah-arwah itu lenyap seketika. Kekagetan para penjaga berubah menjadi rasa hormat. Mereka kini tahu bocah ini bukan orang biasa. Tapi kemenangan itu hanya sekejap. 100 monster arwah lagi bersiap menyerbu kota. Rapina dan pasukannya langsung bersumpah untuk mempertahankan gerbang sampai titik darah penghabisan. Namun kenyataannya jumlah prajurit terlalu sedikit. Akhirnya hanya Sion dan Rapina yang berdiri di garis depan menahan gelombang demi gelombang serangan. Sion mengerahkan seluruh sihirnya sementara Rapina bertarung dengan obor sihir. Saat obornya patah, salah satu prajurit menyerahkan pedang berapi kepadanya. Dengan senjata itu, Rapina mengamuk seperti badai menebas arwah tanpa henti. Sion tak mau kalah. Ia terus menghujani musuh dengan mantra sihir. Tapi di tengah pertarungan, ia menyadari sesuatu yang aneh. Meski sudah mengeluarkan lebih dari 100 mantra, ia tidak merasa kehabisan mana.
Namun monster terus berdatangan, jumlah mereka seolah tak pernah berkurang. Sion mulai merasa putus asa, sampai Geras dan para petualang datang dengan membawa panah sihir. Mereka menembakkan panah api ke arah kerumunan arwah, membuat barisan musuh berantakan. Dukungan itu memberi napas baru bagi pertahanan gerbang. Tak lama kemudian, pasukan pertahanan kota akhirnya keluar dari balik benteng. Namun alih-alih berterima kasih, Komandan Sontoloyo ini malah menuduh Sion pembohong dan menyebarkan kepanikan. Tiba-tiba muncul sosok pria melumpuhkan Jenderal Lon. Sosok itu jelas bukan manusia biasa, ia berasal dari kaum iblis dan memiliki kemampuan mengendalikan mana. Dengan aura menekan dan kehadiran yang begitu dominan, ia memperkenalkan diri sebagai Einwald, makhluk abadi yang telah hidup ribuan tahun sebelum akhirnya disegel dalam waktu yang panjang. Sion menyadari bahwa kekuatan Einwald berada jauh di atas batas manusia. Tanpa ragu, ia memperingatkan semua orang untuk segera mundur. Namun, iblis itu tidak memberi kesempatan dan melepaskan sihir dahsyat yang menimbulkan ledakan besar yang menghancurkan sebagian kota. Di tengah kekacauan, Sion berhasil menarik Bridget dan Rapina keluar dari bahaya. Ia meminta mereka segera menyelamatkan warga, karena hanya sihir yang mungkin bisa melawan iblis ini. Berdasarkan pengamatannya, kekuatan Einwald setidaknya 100 kali lipat dari dirinya. Semangat Geras membuatnya tetap memilih bertarung di sisi Sion. Ketika Einwald melancarkan serangan ke permukiman, Sion langsung menyerang dengan sihir. Sang iblis sempat terkejut melihat manusia mampu memanipulasi mana, tapi keterkejutan itu segera berubah karena Sion masih terlihat cupu mengendalikan mana. Pertarungan pun meletus. Einwald melepaskan sihir api, Sion melawan dengan elemen air. Saat itu Einwald meluncurkan bola api raksasa. Sion berhasil lolos dengan menghancurkan tanah di bawah kakinya, lalu melancarkan serangan balasan dengan kombinasi api dan petir. Sayangnya serangan itu dipatahkan dengan mudah karena pemahaman Einwald terhadap sihir jauh melampaui dirinya. Berbeda dengan Sion yang masih membutuhkan media, Einwald mampu menggunakan sihir murni tanpa alat bantu sesuka hatinya, warisan penguasa elemen sejak zaman dulu. Geras tiba-tiba menyerang dari belakang, tetapi serangannya ditangkis brutal. Ayah Sion pun turun tangan, namun semua usaha mereka kandas. Perisai sihir sang iblis terlalu kuat untuk mereka. Di sini Einwald menyebut Sion sebagai keturunan Legret, sosok legendaris yang dikenal sebagai musuh bebuyutan kaum iblis. Karena hal itu Einwald berniat menjadikan Sion sebagai pengikutnya. Namun ketika mencoba membuat ikatan dengan cara menghisap darah Sion, tiba-tiba ia menjerit kesakitan. Darah Sion ternyata telah diberkati saat ditambang orb dulu. Kesempatan itu tidak disia-siakan Sion. Sion melancarkan serangan dengan sisa kekuatannya dan akhirnya berhasil menumbangkan Einwald. Pertarungan usai, namun Sion jatuh pingsan selama beberapa hari. Saat Sion terbangun, dengan suara lemah ia bertanya, "Apakah semua orang selamat?" Cole menjawab bahwa Rapina dan Bridget hanya luka ringan, Mari dan Rose aman. Namun setelah pertempuran, ia menyadari ada perubahan besar dalam dirinya. Sihirnya bertambah banyak. Dengan kekuatan itu, ia mencoba menyembuhkan Mari. Awalnya tidak ada reaksi, tetapi perlahan mata Mari terbuka. Proses penyembuhan berlanjut hingga Mari benar-benar sadar dan mampu berbicara kembali. Hari-hari berikutnya, Sion mulai menyembuhkan pasien lain yang terkena penyakit Sintoloyo. Keadaan kota pun perlahan stabil, hingga suatu hari ia dipanggil menghadap Duke Bal. Dalam pertemuan itu, sang Duke mempersilakan Sion bertanya apapun. Pertanyaan yang sejak lama Sion simpan pun keluar, "Siapa aku sebenarnya?" Duke Bal akhirnya membuka rahasia. Ia menjelaskan bahwa Sion adalah keturunan Legret, kaum dengan kekuatan sihir luar biasa. Namun kaumnya terkena kutukan iblis dan dinyatakan punah. Bertahun-tahun lalu, seorang wanita membawa bayi terakhir Legret ke kota. Namun sang ratu menolak bayi itu, lalu diserahkan oleh ayah Sion. Setelah mendengar semuanya, Sion pulang dengan hati berkecamuk. Ia menemui Mari yang sudah pulih maksimal. Mari menceritakan seolah terkurung dalam kegelapan waktu terkena penyakit Sontoloyo.
Namun suara Sion membuatnya tetap bertahan. Hari demi hari Sion kembali berlatih. Kali ini ia mencoba mengembangkan teknik sihir yang pernah dilihat dari Einwal yang mengeluarkan sihir tanpa alat bantu. Tiba-tiba ia menerima surat undangan resmi dari Ratu Lexia. Sion pun segera berangkat ke Lexia. Dengan kepergian Sion, maka cerita menarik tentang penyakit Sontoloyo berakhir. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.